Saya menyampaikan salam sejahtera, selamat pagi dan selamat bahagia dalam mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Sejak dari tadi kita sudah memuliakan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, dengan kesaksian-kesaksian. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama berdoa. Bersama keluarga ini akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Sidang jemaat dimohonkan kesediaan untuk turut membantu penyerahan ini, agar penyerahan ini benar-benar dapat diterima oleh Tuhan. Untuk anak sekecil ini dapat menjadi milik Tuhan, menjadi bahagian anggota tubuh Kristus dari sekian banyak umat manusia. Anak ini juga ada di dalamnya. Untuk memperkenalkan anak ini di tengah-tengah sidang jemaat, saya akan membacakan surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 705/P/A/L/98. Telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lema Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak lelaki bernama Francisco Immanuel, betul namanya? Ya. Francisco Limanuel, bukan Immanuel, Limanuel. Lahir di Surabaya tanggal 7 Desember 1997. Alamat di Jakarta. Ayah Lim Tai Tiong, Ibu Elsa Gunawan. Keluarga ini memang berdomisili di Jakarta dan memang mencari nafkah pekerjaan ada di Jakarta. Tapi keluarga terbesar, ibu dan ayah mereka, opa dan oma dari anak-anak ini ada di gereja sini, dan mereka ini juga turut digembalakan dalam jemaat ini. Sehingga penyerahan anak ini pun mereka usahakan untuk dilaksanakan di tengah-tengah sidang jemaat Jalan Lema Putra ini. Penyerahan ini dilayani oleh Pendeta Pong Dongalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Johor 47 Surabaya, tertanda dan cap Pendeta Pong Dongalemba. Surat ini nanti akan saya serahkan seusai penyerahan untuk disimpan, sebab akan digunakan pada hari-hari kemudian. Jangan sampai hilang atau rusak. Demikian, Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian. Marilah sebagai dasar untuk penyerahan ini, kita akan membaca di dalam Alkitab, supaya penyerahan ini jangan merupakan suatu tradisi atau kebiasaan, tapi penyerahan anak ini benar-benar jadikan suatu kebutuhan hidup. Dan memang demikian keadaannya. Mazmur Fatsal 37, suatu kesaksian dari seseorang yang sudah mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi, dalam keluarganya, sampai kepada cucunya, sampai kepada semua orang. Jadi pengalaman seorang tua yang dia saksikan bahwa betapa pentingnya hidup dalam tangan Tuhan, betapa pentingnya menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 Mazmur 37, mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi pengalaman ini cukup panjang, cukup luas, cukup banyak pengalaman di dalam kehidupannya. Dan apa pengalaman yang sangat berkesan adalah tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti tentunya kepada orang lain. Jadi ini pengalaman berharga sekali di dalam tangan Tuhan. Dia mengalami sendiri, dia mengalami sampai kepada anak cucunya, bahkan di samping dia sedemikian banyak orang-orang benar
pengalaman itu diteguhkan bahwa benar orang-orang benar itu tidak pernah ditinggalkan sampai pun dengan anak cucunya. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Pengalaman ini juga dialami oleh Ibrahim, bapak dari orang-orang percaya, yang berkat ini, berkat dari Ibrahim, berkat dari anak cucu Ibrahim dapat dinikmati sampai kepada bangsa kafir. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal dan untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi penyerahan ini, sebagaimana saya sebutkan pada awal, saya menyampaikan firman Allah ini bukan sekedar memenuhi hukum peraturan-peraturan yang ada, termasuk peraturan dalam gereja ini, tapi lebih daripada itu adalah suatu kebutuhan untuk hidup terpelihara. Dan dalam ayat ini Tuhan menjamin bukan hanya terpelihara di bumi ini, tetapi sejauh sampai dikatakan sampai selama-lamanya untuk mewarisi negeri. Negeri yang dimaksudkan di sini adalah kerajaan surga. Sebab itu saudara-saudaraku, baiklah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memiliki firman Allah, mengambil sikap penyerahan yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan, untuk mengalami pengalaman orang-orang beriman, mulai dari Ibrahim. Ibrahim di dalam kitab Kejadian dikatakan sampai usianya tua, sampai Ibrahim sudah menjadi tua, ia sangat diberkati. Dalam surat Galati dikatakan bukan hanya sampai dia sudah tua, tetapi sampai berabad-abad, sampai saat ini sudah tahun yang ke-4000 janji Allah diturunkan kepada Ibrahim. Berkat dari perjanjian itu tidak pernah habis, malah semakin bertambah-tambah berkat Tuhan di dalam kehidupan anak cucu Ibrahim. Bukan hanya secara jasmani, tetapi anak cucunya secara rohani, yaitu kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur mengakui, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa berkat dicurahkan oleh Tuhan di tempat manapun juga, oleh sebab di situ ada orang-orang percaya. Secepatnya orang-orang percaya tidak ada, maka sesuatu negeri, sesuatu tempat, bahkan sampai kepada bumi ini pun nanti akan jatuh pada penghukuman Allah. Kapan? Saat gereja Tuhan, saat anak-anak Tuhan yang percaya disingkirkan, diangkat ke tempatnya jauh dari mata ular. Bumi ini akan menjadi tempat yang dihuni oleh orang-orang yang fasik, oleh orang-orang yang tidak benar. Di saat itu hukuman akan jatuh. Salah satu contoh yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kejadian zaman Lut di Sodom dan Gomora. Orang Sodom dan Gomora itu sudah sangat jahat, sudah layak untuk dihukum, tapi Tuhan tetap tidak menghukum mereka. Selama Lut ada di Sodom dan Gomora, selama itu sekalipun kejahatan ini sudah naik bertimbun-timbun sampai di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan belum menghukum Sodom dan Gomora. Tapi begitu Lut bersama istri dan 2 anaknya keluar dari Sodom dan Gomora, saat itu api turun menghukum Sodom dan Gomora. Suatu hukuman yang mengerikan. Sodom dan Gomora menjadi lautan api sampai sekarang. Rasul Petrus menuliskan dalam suratnya, ini untuk menjadi peringatan buat kita yang hidup kemudian, supaya kita berhati-hati bahwa bumi yang tinggal sekarang ini
disediakan untuk penghukuman api yang akan diturunkan. Dan ini tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata, dan rasanya kita sudah cukup penjelasannya. Kita hanya tinggal mau percaya bahwa kita jangan tinggal di dunia ini, tetapi kita kembali ke negeri kita yang disediakan oleh Allah. Tuhan menciptakan taman di dalam Eden, disitulah manusia ditempatkannya. Tuhan sedang mempersiapkan sidang jemaat Tuhan untuk dipindahkan dari bumi yang penuh dengan hujan batu dan belerang dan api ini, saudara-saudaraku. Kita akan dikembalikan oleh Tuhan ke Firdaus. Sekarang kita berjalan dalam perjalanan kembali ke Taman Eden untuk semakin dekat dengan pintu Taman Eden. Di sana kita akan menemukan Yesus yang tersalib. Dia sudah mati, menempati tempat di mana kita harusnya berada, yaitu dalam hukuman Allah. Dia sudah dihukum ganti kita. Sekarang kita tinggal percaya, membasuh jubah kita dengan darah yang keluar dari tubuhnya waktu ia kena pedang Allah. Darah bercucuran untuk membasuh kita. Air keluar dari lambungnya untuk melahirkan kita baru, menjadi manusia yang baru, yang taat dan dengar-dengaran, untuk kembali masuk ke Taman Eden. Tidak lagi seperti Adam dan Hawa yang dulu, yang dengan tubuh jasmani gampang tergoda dan jatuh. Tuhan memberikan kita sekarang suatu kelahiran baru, suatu tubuh yang tidak dapat dikuasai oleh maut, suatu tubuh yang tidak dapat dikuasai oleh dosa. Begitu Rasul Paulus merasakan kuasa dari kehidupan kelahiran baru itu, saudara-saudaraku, dalam suratnya kepada orang Korintus, 1 Korintus 15, dia berseru, dia menantang, dia berkata kepada maut, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Begitu tegas ia bicara. Mengapa? Ini bukan untuk sombong-sombongan atau untuk membanggakan dirinya sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, Rasul Paulus tidak tahan dengan segala sesuatu. Bahkan dia sendiri bersaksi, dalam tubuhnya ada duri yang tetap ada. Tapi dia menghadapi maut, dia tahu dalam suatu kehidupan baru, maut tidak berkuasa atas dia. Inilah kehidupan yang ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu penyerahan ini, jadikan suatu kehidupan dalam tangan Tuhan, bukan hanya untuk sekarang, tapi dalam ayat ini katakan untuk selama-lamanya, sampai mewarisi negeri, itulah tanah Kanaan, mulai dari taman di dalam Eden sampai nanti kita selama-lamanya di Yerusalem baru. Di Taman Eden, Tuhan izinkan kita menikmati kembali apa yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Saat itu manusia hanya menikmati sesingkat-singkatnya saja waktu untuk menikmati Eden, dan Eden itu diangkat. Tapi Tuhan akan turunkan kembali dengan kematiannya di atas kayu salib. Maka terbukalah jalan ke Taman Eden. Manusia diizinkan untuk menikmati kembali Taman Eden, kembali ke Eden, kembali kepada firman Allah, kembali kepada kesucian Allah, kembali kepada kedudukan semula dalam keadaan yang tidak akan dikuasai oleh maut. Puji Tuhan. Sidang jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Para tua-tua membantu saya mengitari dalam doa keluarga ini. Bapak Tandayu juga saya undang. Mari kita bangkit berdiri. Para tua-tua kiranya mau membantu saya dalam penyerahan ini. Saudara Pinaria bersama kita untuk menyerahkan anak. Bersama sidang jemaat kita tundukkan kepala. Kedua orang tua berdoalah sungguh-sungguh dalam penyerahan ini, supaya anak ini benar-benar bisa diterima oleh Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di sini sepasang suami istri, ibu dan ayah dari anak ini
Mereka membawa anak mereka yang kedua kepada Dikau Tuhan, lagi untuk diserahkan ke dalam tangan. Sebelumnya hamba mendoakan nikah kedua ibu dan ayah ini, oh Tuhan, untuk kiranya Engkau tetap satukan mereka dalam kehidupan mereka untuk menjadi suatu nikah yang benar-benar layak menerima berkat dari Dikau, ya Bapa. Menyerahkan nikah mereka ke dalam tangan-Mu untuk kesekian kalinya penyerahan mereka. Mereka selalu adakan dalam kehidupan mereka, baharui selalu hidup mereka dalam Dikau. Dan sekarang Tuhan, kami akan menyerahkan anak ini kepada Dikau Tuhan, dan bubulah berkat dalam tangan kami hamba. Sekarang kekasihku, kami serahkan Engkau dalam tangan Tuhan. Saudara kami, anak kami Francisco Limanuel, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat perjanjian Allah ada dalam Dikau. Kiranya kuasa Allah yang menantang segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan sampai maut yang menghancurkan hidup manusia, akan dikalahkan di dalam Engkau. Kiranya berkat Allah dinyatakan. Tuhan menyertai Engkau sekarang, bahkan sampai selama-lamanya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan besertamu dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, kami sudah menyerahkan anak ini. Kiranya berkat-Mu berlaku dalam mereka, dalam dia, bersama orang tuanya dan seluruh keluarganya. Tuhan kiranya tetap menyertai mereka sekalian, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kebaktian kami akan kami lanjutkan dengan menerima firman dari Dikau, ya Tuhan, untuk menjadi jaminan kehidupan kami setiap hari, menumbuhkan kami, menguatkan kami, menyehatkan kami, memberikan kami perpanjangan umur, bukan hanya di bumi ini, tetapi lanjut dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat Tuhan yang selalu mau mengganggu konsentrasi kami, mau mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, Bapa, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah Roh Suci akan menguasai pikiran dan perasaan kami, hati kami, untuk dapat kami pusatkan bagi menerima firman-Mu. Demikian doa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan memberkati. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum penyampaian firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu hal untuk sidang jemaat ketahui, dan semoga saudara bisa mengetahui benar, dan kemudian saudara ada dalam suatu sikap doa yang sungguh-sungguh, sebab memang kita berada dalam persiapan untuk masuk dalam pekerjaan yang cukup, dan bukan cuma cukup tapi sangat besar, yaitu pemberitaan tentang korban Kristus, tentang Paskah yang merupakan kuasa kelepasan. Paskah itu bicara tentang kelepasan. Jadi kalau kita bicara tentang Paskah, kita merayakan Paskah, ini bicara tentang kelepasan yang memang setan tidak suka mendengar berita itu. Berbagai cara setan untuk menghalangi agar berita tentang Paskah, atau apalagi kuasa Paskah, jangan sampai dialami oleh anak-anak Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Paskah ini yang membuat gereja Tuhan bisa terangkat, terlepas dari bumi ini untuk berada selama-lamanya bersama dengan dia. Bangsa Israel keluar dari Mesir oleh kuasa Paskah. Bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan juga dengan kuasa Paskah. Di tepi sungai Yordan mereka merayakan Paskah. Sesudah 40 tahun mereka dalam perjalanan mau masuk ke tanah Kanaan, mereka masih merayakan Paskah untuk hidup mereka benar-benar terpelihara dalam Tuhan, dan bahkan sampai saat ini. Dan sekarang gereja Tuhan akan dilepaskan dari bumi ini, bumi yang bukan negeri kita, yang penuh dengan hujan batu dan api.
dalam ayat-ayat menyebutkan penuh dengan hujan batu dan api, tapi gereja atau manusia malah mau tinggal di bumi ini sementara Tuhan memberikan kita janji negeri Kanaan. Saudara-saudaraku, kita akan mengadakan kebaktian ini bukan sekedar perayaan, tetapi suatu peringatan untuk membaharui ingatan kita selalu. Jangan sampai lupa kepada korban Kristus. Saudaraku, kita sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melaksanakan kebaktian Paskah ini, dan banyak hal-hal menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan kita dukungan dan kepercayaannya untuk melayani kita dalam pengorbanan-pengorbanan, dalam kesatuan, kesungguhan, mulai dari sidang jemaat dan saudara-saudara kita yang duduk dalam kepanitiaan tetap, itulah badan pelaksana. Mereka sungguh-sungguh, dan saya selalu melihat kalau mereka membuat rapat untuk kepentingan pekerjaan ini berjam-jam sampai larut malam, bahkan lain kali sampai subuh mereka masih berada di ruang rapat, mereka membicarakan tentang segala sesuatu. Kita lihat kesungguhan dalam pelayanan ini. Sidang jemaat, saya mohon bantuan untuk mendukung pelayanan ini supaya semua kita yang melibatkan diri, doa semakin dikuatkan. Kita punya pengorbanan dana dan segala sesuatu. Peserta yang sudah mendaftar sudah lebih dari 700 orang. Saudara-saudaraku, lebih banyak daripada waktu hari Natal. Waktu hari Natal hanya sekitar 600 formulir yang dikembalikan. Yang hadir waktu itu lebih dari 1000 orang. Sekarang yang mengembalikan formulir sudah 700 lebih. Jadi lebih banyak dari waktu hari Natal. Kita tidak dapat memperkirakan berapa mereka yang akan hadir, tetapi kita sudah dapat sekarang suatu gambaran bahwa sekian banyak yang memperhatikan, yang menaruh perhatian. Bagi saudara-saudara yang mau berkorban, silakan hari-hari ini segala pengorbanan kita akan kita pusatkan pada kepentingan kegiatan Paskah ini. Sementara kaum anak-anak sekolah minggu pada hari Jumat yang akan datang, Jumat pagi tanggal 10, mereka sudah akan merayakan Paskah di sini. Kita nanti pada hari Minggu tanggal 12 Paskah di dalam kita sini. Tetapi kebaktian Paskah Persekutuan itu ada tanggal 21 April yang akan datang sampai dengan 24 April, hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Saudara-saudara yang mau mempersiapkan apa saja rumah untuk tempat tinggal hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang seringkali dan bahkan yang ingin mempersembahkan, yang mungkin pada kesempatan lalu belum sempat mempersembahkan, persembahkanlah segala sesuatu itu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan dorongan kasih Allah. Segala sesuatu dikerjakan dengan dorongan kasih Allah. Mulai dari iman itu bisa bekerja kalau didorong oleh kasih Allah. Kalau tidak, iman itu juga akan mati. Sebab itu mari kita bekerja dengan kekuatan dari kasih Allah ini. Rumah-rumah, kendaraan-kendaraan yang mungkin bisa digunakan, fasilitas-fasilitas, bahkan saudara-saudara yang membantu pengurusan. Tapi yang membantu pengurusan, saya mohon supaya jangan bertindak sendiri-sendiri. Hubungi badan pelaksana, di sana akan segala kegiatan itu akan dikoordinasikan supaya semua berjalan searah dan dapat dimanfaatkan tepat. Sebab kalau kita mempersembahkan sendiri-sendiri, biasanya atau bisa terjadi persembahan itu tidak mencapai sasaran dan bisa kadaluarsa dan tidak bisa digunakan. Sebab itu tolonglah, kita sudah sekian lama ini bekerja bersama-sama. Biarlah kita selalu ingat akan hal ini dalam bekerja bersama-sama untuk menghadapi ini. Beberapa pengorbanan-pengorbanan, keuangan-keuangan sudah dikumpulkan. Saya belum tahu jumlahnya dan memang akan saatnya nanti diumumkan, tapi saat ini saya rasa belum waktunya saya menyampaikannya.
Semua itu dalam catatan sudah dicatat dan uangnya aman disimpan untuk digunakan. Kecuali yang memang sudah harus digunakan, sudah digunakan untuk kepentingan pengurusan ini. Tidak ada 1 sen pun diambil oleh saya sebagai gembala, oleh badan pelaksana, baik pimpinan maupun ketua-ketua bidang dan wakil-wakilnya dan semua anggota-anggota. Semua ini bekerja tidak mengambil 1 sen pun dari korban untuk pelaksanaan. Semua untuk digunakan bagi kepentingannya. Jadi saudara-saudara yang mempersembahkan, persembahkanlah tepat. Saudara-saudaraku, ada wadah yaitu badan pelaksana. Di sana ada bendaharanya, 1 tim bendahara yang selama ini menjadi bendahara rasanya yang terbesar kali ini. Timnya sekian banyak, 5 orang bendahara, sehingga sulit untuk lolos. Segala sesuatu kekeliruan atau penyimpangan akan sulit sebab 5 orang yang menjaga segala pengorbanan. Dan memang itulah yang saya rindukan, agar pengorbanan ini jangan disalahgunakan. Sebab saudara berkorban bukan untuk pendeta atau usia apa, saudara berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang untuk kepentingan kebaktian Natal, kebaktian Pasca Persekutuan. Dari negeri Belanda juga mereka mengambil bahagian untuk kebaktian ini. Dari saudara-saudara kita mengambil tempat di Hotel Westin. Saya perlu memberitahu kepada saudara-saudara supaya jangan ada salah paham. Oh, dalam keadaan krisis begini, gereja itu kok membuat kebaktian di hotel mewah. Tentu mereka mengeluarkan biaya yang besar. Memang biaya itu besar. Saya percaya itu, biaya itu besar. Saya tidak bisa memperkirakan, apalagi dengan situasi sekarang, saya tidak bisa memperkirakan biaya itu berapa besarnya. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang akan digunakan di Hotel Westin ini bukan suatu pemborosan. Saya ulangi, Hotel Westin yang memang biayanya besar, memang dibayar, tetapi satu keluarga sudah dari satu keluarga. Saya menyebut ini bukan untuk menyanjung-nyanjung seseorang, tetapi untuk menghindari kesalahpahaman cerita sana sini. Dari satu keluarga di antara kita adalah keluarga Rejiming. Mereka kalau dipikir sepintas, oh itu memang rumahnya, tapi hotel itu suatu perusahaan, sehingga semua itu ada aturan mainnya. Jadi kalau dikatakan free atau cuma-cuma, itu sebenarnya tidak demikian. Kita yang tidak membayar, tetapi ada yang membayar. Nomor 1, Tuhan membayar dalam keluarga ini. Lalu keluarga ini melanjutkan untuk kepentingan pekerjaan itu. Jadi saudara-saudaraku, jangan saudara pikir ini seperti kita mempunyai apa-apa bisa dikasih-kasihkan gitu. Hotel semacam itu, hotel yang berbintang 5, punya aturan main, punya aturan cara kerja yang tidak bisa melenceng. Kalau melenceng tidak bisa hidup, sehingga aturannya itu tetap ada. Sehingga saudara-saudaraku, keluarga ini dalam doa, bahkan waktu berpuasa di Batu, mereka ditetapkan oleh Tuhan untuk hati mereka menanggung beban untuk mempersiapkan Hotel Westin itu. Sebab itu saudara-saudaraku, kalau ada orang mengatakan ini suatu pemborosan, ini bukan pemborosan. Kita ingat kejadian di waktu pesta Marta, Maryam dan Lazarus. Di mana itu? Di Baitani. Di kejadian di Baitani kelihatan suatu pemborosan. Dan memang di saat Yudas hebat-hebatnya sekarang ini, kalau kita berbuat semacam ini akan pasti dituduh ini suatu pemborosan. Tapi ini bukan suatu pemborosan. Tuhan katakan kalau orang miskin selalu ada di tengah-tengah kamu. Tetapi kalau satu keluarga mempersembahkan sesuatu, soal jumlah
Tidak bisa kita katakan ada yang besar, ada yang kecil, sebab hanya Tuhan yang berkuasa. Tetapi penyerahan itu merupakan suatu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun juga. Jadi saya sebagai seorang yang dipercayakan oleh Tuhan menjaga domba-domba ini, di atas saya masih ada gembala agung, itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya menerima ini sebagai suatu persembahan dari keluarga ini, suatu persembahan. Dan mereka tambah lagi persembahan ini dengan mempersembahkan kamar-kamar untuk salah satu keluarga pembicara, adalah Bapak dan Ibu Pendeta Toteis dengan keluarganya, untuk menggunakan fasilitas nginap di hotel itu. Cuma ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa segala sesuatunya sudah disiapkan, dan dengan segala berat hati saya harus menyampaikan kepada jemaat untuk diketahui bahwa kondisi dari Bapak Pendeta Toteis, kalau tubuhnya dia tetap kuat, masih kuat. Bahkan hari ini dia berkhotbah, dan kalau dia di dalam gereja, dalam khotbah, dia tidak terganggu sama sekali dengan sakitnya yang seringkali ke belakang, itu sama sekali tidak diganggu. Tapi kalau dia tidak dalam khotbah macam begitu, hampir setiap jam dia harus ke belakang. Dan inilah yang membuat dia untuk sulit datang ke Indonesia, mengingat nomor satu, perjalanan yang jauh itu, di mana seringkali ada pemberhentian di airport bisa berjam-jam, dan saudara bisa bayangkan dia harus pulang pergi ke belakang, dan di pesawat dalam beberapa belas jam, lebih dari 10 jam, mungkin 14 atau 18 jam, 15 jam di pesawat, itu cukup berat. Dan dia harus pergi pulang, sementara toilet yang ada di badan pesawat itu hanya 2 dan seringkali penuh, dan itu membuat dia sulit untuk memikirkan kemungkinan untuk datang di Indonesia kali ini, untuk memenuhi undangan yang dia sudah sanggupi, sangat sanggupi. Dan waktu dia harus menyatakan keadaan semacam itu, dia katakan lewat Bapak Budi, dia tidak bicara dengan begitu-begitu saja, tapi dengan cucuran air mata. Sangat berat hatinya untuk membatalkan kunjungan undangan yang sudah dia terima kali ini. Jadi untuk diketahui oleh sidang jemaat bahwa kami baru menerima berita batalnya ia datang pada beberapa hari yang lalu, tanggal 5 tanggal 24 ya, hari Jumat ya, pada hari Jumat yang lalu. Pada hari Jumat yang lalu saya yang menelepon yang terakhir. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah menerima berita kepastian dia belum bisa hadir. Namun begitu selesai pembicaraan inti, sebelum saya menutup telepon itu, sebelum dia mengucapkan terima kasih buat telepon, dia masih berbicara, kalau rombongan Indonesia datang, dia masih merindu pulang bersama orang Indonesia ke Indonesia ini. Dan badan pelaksana sudah memikirkan hal ini. Kita semua memikirkan hal ini. Kalau memang dia ingin kembali ke Indonesia pada usia tua, dalam kondisi semacam itu, masih sangat ingin, dan memang keluarga, dalam hal ini anak-anak mereka, sangat menyayangkan kalau dia tidak bisa datang ke Indonesia, untuk bagaimana di Indonesia dia menjadi sangat sehat, sangat kuat. Tapi sekarang yang menjadi halangan adalah hanya perjalanan ini. Perjalanan beberapa jam, dia tidak bisa menyanggupi apa bisa tahan sekian jam tidak ke belakang. Sementara kalau di rumah setiap jam, siang dan malam. Dan saudara-saudara, kita berdoa untuk hal ini, supaya
Berita ini jangan dilansir begitu saja kemana-mana, apalagi sifatnya negatif. Bapak Toteis, dia sangat merindu sampai hari ini. Dia masih berdoa sebab dia memikirkan berkhotbah bisa, tapi dalam perjalanan ini yang dia diganggu. Seandainya dia bisa merasakan suatu kekuatan baru, bukannya mustahil. Apa saja yang Tuhan mau kerjakan bisa untuk kita muliakan nama Tuhan. Sekarang yang penting untuk saudara ketahui ialah bahwa Bapak Pendeta Toteis ini bukan satu-satunya pengkhotbah dalam kebaktian pasca persekutuan ini. Masih ada pengkhotbah yang lain. Saudara-saudaraku, di antaranya saya sendiri dan beberapa saudara-saudara yang kita berdoa biar Tuhan menentukannya, sebab memang selama ini beberapa saudara-saudara kita semua dalam persiapan. Saya memberitahu mereka untuk tetap siap, tapi belum ditentukan. Kita berdoa supaya Tuhan yang menentukan siapa yang akan nanti tampil dalam kebaktian itu, dalam khotbah, dalam kebaktian itu, saudara-saudaraku, supaya Tuhan yang menentukan. Sehingga dengan demikian kebaktian pasca persekutuan tetap jalan sebagaimana rencana semula. Tetap jalan sampai rencana semula. Dan sesudah itu nanti pada bulan Mei direncanakan, saudara-saudara, saya bersama istri, dan dalam kesempatan ini secara resmi saya mengajak sidang jemaat untuk bisa mengunjungi Nederland dalam kebaktian apa saja yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itu pasti. Kalau kita pergi di ladang pasti ada pekerjaan. Kalau kita pergi di pasar, katanya saudara Yan, pasti di sana ada pekerjaan. Sekalipun dari rumah kita belum tahu pekerjaan apa, kalau kita sudah ada di ladang kita akan menjadi tahu apa yang harus kita kerjakan. Sebab itu siap, dan saya mengajak sidang jemaat tentunya dengan membayar biaya sendiri, tidak usah terlalu ragu-ragu. Saya pernah menerima tantangan dari seorang pemilik hotel. Saya menginap, waktu mau bayar dia tidak terima bayaran. Dia katakan, bukan dah dibayar Pak, sudah dibayar 2000 tahun lalu. Saya teringat Tuhan Yesus di atas kayu salib membayar segala-gala biaya hidup kita ini. Cuma itu yang kita lupa, bahwa sebenarnya hidup kita ini telah ditebus. Segala gerakan kita hanya kalau kita dasarkan pada korban itu, itulah biaya yang pernah Tuhan berikan untuk membahagiakan manusia. Manusia tidak memanfaatkan itu. Sebab itu saudara-saudaraku, memang biayanya besar. Kalau dirupiahkan biayanya besar, tetapi tidak usah dirupiahkan lah. Sekarang orang berebut-rebut cari dolar. Hitungan dolarnya jauh lebih turun daripada waktu 2 kali kami berangkat. Jauh lebih di bawah, jauh lebih. Jadi hitung dolarnya aja, jangan hitung rupiahnya, hitung dolarnya. Kalau punya rupiah, jadikan rupiah dulu baru tahu jumlahnya. Iya, sebab kalau rupiahnya kita tidak bisa perhitungkan berapa dolarnya. Ya, dan dolar ini memang akan diberikan oleh Tuhan lewat pemerintah kita, lewat bangsa ini. Pertolongan dari Tuhan akan masuk di negeri kita, Tuhan. Tetapi bukan untuk diboroskan, bukan untuk diboroskan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi 2 kunjungan nanti sesudah pasca persekutuan ini, pada semuanya pada bulan Mei, dan ini akan satu paket pelayanan. Yang pertama dari sini kita ke Manila. Di sana kurang lebih 100 hamba-hamba Tuhan, di samping jemaat yang sudah ada, hamba-hamba Tuhan yang merindukan dan siap untuk menerima pengajaran ini. Suatu seminar singkat 2 hari kurang lebih di Manila, dan mereka akan bersama kita di sini untuk mendengarkan pengajaran ini. Sebab dari satu saudara yang sudah bekerja, kemudian ditambah lagi
dengan saudara yang bersifat seorang gembala, sehingga penginjil yang pernah ada sekarang gembala yang ada. Dan negara ini, negara Filipina ini rupanya mulai dimasuki dengan pengajaran mempelai ini. Kita sekarang pergi menyiram, penaburan sudah, sekarang menyiram. Mari saudara-saudara, ini pekerjaan. Biarlah kita menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya mengajak, saya membuka kesempatan bagi saudara-saudara untuk bisa hadir, bisa mengikuti. Dan dari Manila nanti kita akan ke mana itu, ke Amsterdam. Nanti pengumumannya akan disampaikan oleh sekretaris umum kita yang lebih jelas. Saya menyampaikan ini secara umum bagi kita sekalian, dan saudara yang merindukan berdoa supaya kita bisa sampai di sana dengan cara yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terima kasih buat perhatian saudara untuk memperhatikan penyampaian ini. Tapi penyampaian ini saya rasa sangat penting untuk saudara ketahui sebagai pelaksana kebaktian pasca persekutuan. Berita ini akan kami sampaikan kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, tapi saya rasa tidak tepat kita menyampaikan sebelum saya menyampaikan kepada sidang jemaat untuk mengetahui. Doa tetap dinaikkan supaya apa yang menjadi rencana Allah itu akan terlaksana. Dan rencana untuk kebaktian ini kita terima waktu berdoa puasa di tempat ini. Di suatu hari Selasa kita berdoa puasa di tempat ini. Saya mendapat beban ini dia dari Tuhan untuk menyampaikan pada sidang jemaat, dan nyatanya sidang jemaat menyambut dengan serius, baik dalam pelaksanaan maupun sampai dengan nanti pada hari kebaktian Paskah itu. 2 pesta nikah kita alihkan saudara-saudaraku, dan ini bagi mereka suatu korban, sebab mereka sudah negosiasi mengenai tempat-tempat perhelatannya dan harus dialihkan, baik tanggalnya dan segala sesuatunya. Namun Tuhan sudah menolong semuanya, dan sekarang segala sesuatu sudah tersediakan. Marilah kita bersama-sama menggunakan semuanya ini. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-13. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-13. Kita akan membaca di hari-hari ini saudara-saudaraku, di mana korban Kristus akan dikumandangkan di mana-mana. Kelompok-kelompok orang percaya, baik dalam bentuk gereja maupun dalam bentuk kebaktian kebangunan rohani, KKR di hari-hari ini memusatkan perhatian, dan rasanya tahun ini perhatian umat Kristen terhadap Paskah lebih meningkat daripada tahun-tahun yang lalu. Berarti bagi saya ini suatu pertanda hari kelepasan gereja Tuhan sudah sangat dekat. Gereja dilepaskan dari belenggu yang sudah memperbudak gereja Tuhan berabad-abad lamanya. Mari kita akan membaca Wahyu 13. Kita lanjut sekarang dengan ayat yang ke-11. Kita lanjut ayat yang ke-11. Tolong baca. Dan aku melihat seekor binatang buas lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Iya, ini jelas lain ya. Jelas ini bukan domba, tetapi naga yang menentukan saudara-saudaraku seseorang bukan luarnya, tapi apa yang ada di dalamnya. Seseorang itu ditentukan bukan orang yang kelihatan luarnya, tetapi apa yang ada di dalamnya. Seseorang dikatakan bagus bukan diukur dari luarnya. Bahkan Alkitab mengatakan ada yang di luarnya bagus. Maafkan kepada kaum wanita, Alkitab menyebutkan istilah cantik ya. Itu artinya luarnya bagus tapi dalamnya jelek. Yang menentukan bukan luarnya. Sehingga Alkitab mengatakan suatu kecantikan itu bagaikan suatu penipuan. Maaf saudara-saudara yang cantik, tetap aja cantik, jangan dirubah kecantikannya. Ditingkatkan aja. Luarnya cantik, dalamnya lebih cantik lagi, ya itu.
Jadi jangan, oh kalau begitu pulang nanti aku tidak mau lagi pakai bedak, biar mari kita ele-elean semua. Boleh berhias, bagus-bagusan, tetapi yang nomor satu dihiasi adalah dalamnya. Sebab kalau tidak, kalau hanya luarnya bagus, dalamnya jelek, ini tipuan. Dan tipuan ini, saudara-saudaraku, dengarkan, tipuan ini akan dimanfaatkan oleh ular naga ini. Berapa banyak orang jadi korban karena kecantikannya. Maafkan macam-macam. Tidak usah saya sebutlah, istilahnya terlalu berat untuk disebutkan. Gara-gara cantik, tetapi tidak dilengkapi dengan hati yang kuat, jadi korban. Bisa sampai dalam rumah tangga jadi korban kecantikan. Gara-gara kecantikan. Satu waktu Sarah itu cantik, raja Mesir dia. Begitu juga zaman Ishak, istrinya itu cantik. Kecantikannya itu menjadi. Zaman Yakub, satu masalah rumah tangga yang dialami oleh Yakub dari anak-anaknya adalah anaknya yang cantik, namanya Dina. Lah Dina ini juga tidak dengar-dengaran, orang cuma singgah sebentar, jalan-jalan sana sini, bahkan sampai di negeri orang. Di situ dia jalan-jalan, kecantikannya itu membuat dia terperangkap, dia tidak mampu untuk melepaskan diri. Dan bagi Yakub ini merupakan satu noda dalam keluarga. Saudara-saudaranya tidak terima. Lewi dan Simeon tidak terima. Mereka membalas dengan kekuatan sendiri, tetapi itu sudah mengorbankan berkat kesulungan. Sehingga waktu berkat kesulungan mau diturunkan kepada siapa? Kepada Ruben anak sulung, tidak layak, sebab dia ada kejatuhan. Kemudian anak kedua Simeon juga tidak bisa, sebab itu tadi korban kecantikan Dina yang menjadi korban, kemudian dibalas dengan hawa nafsu oleh Simeon, gunakan pedang, membuat Simeon juga gugur, tidak bisa dapat berkat kesulungan. Turun kepada Lewi juga orang ketiga yang kalau Ruben tidak bisa, Simeon yang harus dapat. Tapi Simeon tidak bisa, harus yang ketiga, itulah Lewi. Tapi Lewi juga sama-sama dengan Simeon. Nah, ini korban kecantikan. Tidak bisa, dia juga menggunakan pedang, sama seperti Simeon dengan hawa nafsu. Sehingga akhirnya putra yang keempat itulah Yehuda. Yehudalah yang menerima berkat kesulungan. Dialah yang dipercayakan untuk melahirkan Yesus anak Allah turun ke bumi ini. Jadi saudara-saudaraku, mari kita perhatikan supaya luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Di dalam perjalanan penyelamatan bangsa Israel, saudara-saudaraku, di sana Tuhan menggunakan dua orang bidan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Yang satu namanya Sifra. Sifra itu artinya cantik, bagus, bentuknya bagus. Yang kedua, bidan yang kedua namanya Pua. Pua itu bicara tentang bagian dalam, penuh dengan kesukaan. Itu berarti bagus. Jadi luar dalamnya bagus. Inilah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bayi pelepas, namanya Musa. Itu dia lahir, Musa ini cantik dan dia dipelihara, dia menjadi pelepas. Jadi begitu saudaraku, kita lihat nanti setan ini akan datang. Dia bentuknya domba, bagus, lemah lembut, ramah domba. Mukanya ya kayak gitu, mukanya domba ini seperti, bagaimana domba itu ramah. Sebagai seorang gembala, saya menjadi tahu betul rasanya tidak sampai hati untuk mencambuk domba ini. Tetapi di sini seekor domba, ia berbicara
seperti seekor naga. Dan ini sangat bertentangan. Ini yang menentukan binatang ini siapa. Binatang ini bukan domba. Binatang ini adalah naga. Binatang ini adalah naga. Ini suatu penipuan. Jadi dari penampilannya dan dari suaranya yang kedengaran, orang langsung bisa mengetahui bahwa yang berbicara ini bukan domba tapi naga. Dengarkan apa yang dia akan kerjakan. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya, binatang pertama itulah antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Terus ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ya, ini suatu penyembahan. Jadi pekerjaan dari binatang ini memaksakan penyembahan, bukan kepada Allah. Suatu penyembahan yang nanti akan dipaksakan kepada manusia. Suatu ibadah yang akan dipaksakan kepada manusia. Sekarang kita beribadah, saudara-saudaraku, namanya beribadah, namanya berbakti. Ini tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Mungkin anak-anak muda atau anak-anak, oh ada saya punya papa, suruh saya, kalau saya tidak datang papa marah-marah. Di dalam kebaktian itu kasih sayang orang tua supaya saudara jangan binasa. Itu sebenarnya bukan paksaan, itu suatu usaha penyelamatan. Tapi nanti satu waktu, kalau sekarang kita tidak mau berbakti kepada Tuhan, akan satu waktu ini akan digunakan berbakti dengan dipaksa kepada antikris, menyembah antikris. Gereja-gereja akan dirubah dan antikris akan duduk di situ sebagai seorang Allah yang minta disembah. Ini yang akan terjadi nanti. Jadi saudara-saudaraku, satu gerakan yang hebat. Dan sebelumnya itu sekarang kita dalam gerakan penyembahan kepada Allah. Menyembahlah sungguh-sungguh kepada Allah. Beribadalah, melayanilah Allah dengan sungguh-sungguh. Saya sedang dalam keadaan prihatin di hari-hari ini melihat sikap yang tidak memuaskan. Saya sebagai manusia sudah bisa merasakan, saya mikir dalam hati saya, semoga Tuhan tidak demikian. Tapi saya sebagai manusia mikirkan, pelayanan kita belum memuaskan Tuhan. Kita masih ada acu tak acu dalam pelayanan, masih mementingkan perkara yang lain lebih dari ibadah pelayanan kita. Terutama sangkor, rupkor kaum muda, rupkor yang sangat merosot dalam latihan-latihan. Musik juga saudara-saudaraku perhatikan. Sementara kita ini ada suatu kesukaan untuk dengan bebas, dengan sukarela untuk menyembah Allah yang benar, dan suatu penyembahan yang akan berhasil dengan keselamatan hidup yang kekal. Sementara kalau tidak, kita sebagai orang-orang yang ada di depan di dalam kehidupan ibadah, para imam-imam, para pelayan-pelayan, orang-orang pilihan Tuhan, kita berada di depan. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ini benar-benar menjadi incaran dari antikris ini untuk dikuasai dan dijadikan alat antikris, untuk menjadi alat-alat menyembah antikris. Dia akan menempati tempat di dalam gereja Tuhan, sehingga nanti ibadah tidak lagi ibadah kepada Tuhan, tapi ibadah kepada antikris. Ini kali ibadah itu dipaksakan, harus. Di sini disebutkan, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Dan disebutkan yang siapa yang tidak menyembah dibunuh. Sekarang untuk
untuk di skor saja kita masih mendapat kemurahan Tuhan. Harusnya sudah tidak layak, harusnya sudah disuruh pulang, harusnya sudah diskor masih saja Tuhan memberikan kita kesempatan. Siapa tahu, Rasul Paulus tulis kepada Timotius, siapa tahu orang-orang ini masih bisa dirubah. Tapi satu waktu, saudara-saudaraku, kesempatan ini tidak ada. Kalau waktu itu sudah hilang, sudah jelas orang semacam ini bukan mangsa dari antikris, tetapi orang-orang inilah yang nanti akan menjadi pasukan dari antikris. Dan dia harus selalu mengerjakan pekerjaan paksa. Semua nanti dipaksa. Sebab itu mari saudara-saudaraku, kita mau sungguh-sungguh mengerti soal ini. Sementara kita tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Apa-apa tidak dipaksa. Berkorban juga tidak dipaksa. Ayo mari, siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan, kita berkorban. Tidak ada paksaan, tidak ada rayuan, tidak ada. Saya hanya umumkan, ada kepentingan ini, kita dianjurkan, kita dibuka kesempatan untuk berkorban dan sebagainya. Tidak berkorban tidak apa-apa, tidak ada sanksinya. Saya juga tidak akan mengatakan siapa yang tidak berkorban nanti tidak diberkati, nanti usahamu ditutup. Saya tidak mau ngomong itu, saya tidak akan ngomong itu. Siapa yang tidak berkorban nanti usahamu ditutup dan sebagainya, saya tidak akan ngomong itu. Sebab bukan begitu sifatnya pelayanan kita. Kita membuka kesempatan. Tapi nanti antikris sifatnya lain. Dia mulai mendata segala milik, didata. Sekarang yang didata masih pejabat-pejabat, mau masuk jadi tugas apa yang tinggi-tinggi, apalagi jadi presiden, jadi menteri. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Nanti seluruh milik dari umat Tuhan itu didata. Untuk apa? Tidak lagi bicara soal jangan-jangan ada korupsi. Waktu itu memang sudah merajalela, korupsi sudah akan merajalela. Tapi waktu itu apa yang dikorupsi ini nanti tidak lari kemana, larinya ke satu tangan dari antikris. Semua milik manusia ini diketahui. Suatu data yang saya tidak bisa terangkan, tapi Alkitab mengatakan demikian. Sehingga segala milik itu sudah ditaruh tanda menjadi milik dari antikris. Segala sesuatu itu akan ada dalam satu tangan, sehingga gambarannya untuk makan kita harus menyembah dulu kepada antikris baru dapat. Padahal tadinya kita ngumpulkan begitu bersuar lelah, kita kumpulkan bahkan sampai kita menjadi kikir. Korban tidak mau. Tidak usah korban, jangankan korban, mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, rasa rugi, rasa memperkaya pendeta, rasa rugi. Dan Tuhan tidak akan memaksa, tidak mau, tidak apa-apa. Tapi tunggu waktunya nanti. Nggak bisa. Sekarang kita sudah gini-gini. Tadinya uang disimpan sendiri takut dicuri, taruh di bank, sekarang malah gini-gini. Jangan-jangan obligasi, jangan-jangan nanti banknya. Kemarin ada ditulis di koran besar-besar tanggal 4 bulan 4 7 kematian. Saya pikir mati apa? Saya baca, oh ada yang dimatikan, izin yang dimatikan. Saya tidak sebut bank, izin yang dimatikan, izin operasi dimatikan. Dengan hiburan rakyat atau yang mempunyai sesuatu berhubungan dengan bank ini tidak usah panik, sebab semua ada jaminan katanya. Tapi nanti ya kita tidak lihat urusannya bagaimana. Sebab kita mengarah ke situ. Kita mengarah ke situ. Jadi umpamanya kena jangan terlalu susah lah saudara-saudara. Umpamanya kena jangan terlalu susah. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup bagi Dia, seperti penyerahan anak tadi.
Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi belum pernah kulihat orang benar sampai dengan anak cucunya harus meminta-minta roti, apalagi minta sama antikris. Enggak perlu, enggak akan sampai ke situ. Sebab kita akan segera diselamatkan oleh Tuhan untuk memakan makanan yang bukan dari dunia. Makanan yang sungguh-sungguh itulah tubuh dan darah Kristus. Ini saudara-saudaraku suatu penyampaian bagi kita agar kita jangan ikut-ikut dan ikut-ikut takut sampai harus stres. Memang rasa khawatir bisa ada, tapi sebutlah nama Yesus, ya. Sebut, kalau rasa takut itu ada, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Lihat korban Kristus itu pertolongan. Sebab masa ini, masa Fatsal 13 ini, saudara-saudaraku, itu akan segera berlaku di bumi ini. Gejala-gejala sudah sangat nampak. Hanya orang buta yang tidak melihat itu. Hanya orang buta. Tapi kalau mata kita dijelekkan oleh Tuhan, kita akan lihat. Dan kesempatan bekerja ini sebenarnya kalau menurut hitungan di dalam Alkitab, waktu yang hanya tinggal 1 jam. Jam 5 sore sampai jam 6 kita masuk di ladang Allah ini. Itu sebenarnya bukan untuk kerja. Saya lihat-lihat pekerja-pekerja, tukang-tukang yang bekerja, jam 4 mereka sudah ringkas-ringkas, bahkan sudah ada yang pulang. Apalagi kalau jam 5. Jam 5 itu hanya dipanggil untuk minum kopi, makan kue. Habis itu pulang. Itu pekerjaannya. Hanya tinggal meringkas, ringkas perkakas. Pekerjaan sudah selesai. Tinggal menerima kue, minum kopinya, langsung pulang istirahat. Kita untuk itu aja masih berkeluh kesah, capek makan roti. Suruh makan roti aja capek. Pekerjaan kita sekarang mendengar firman, makan roti, minum kopinya, minum tehnya, minum susu, sebagai upah orang yang sudah bekerja. Orang lain sudah bekerja. Kita ini tinggal masuk untuk menghimpunkan segala sesuatu, masih berkeluh kesah. Maka saya tidak tahu kalau Tuhan datang lalu memperhitungkan bagaimana kamu itu sudah dikasih kesempatan, hanya tinggal 1 jam, kesempatan yang sangat singkat, kamu tidak pakai waktu ini, saudara. Sebab itu di sini kita lihat, kita mau sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu. Sebab nanti akan datang saatnya seluruh bumi, semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya sudah sembuh itu, yang luka parahnya telah sembuh. Ini suatu kebangkitan palsu. Jadi bukan mati. Kalau bukan mati, dia tidak bangkit, dia sembuh. Sembuh itu bukan bangkit. Kalau Yesus mati, dia bangkit, dia akan masuk ke dalam kemuliaan. Tapi binatang yang akan disembah ini tidak mati. Ayat mengatakan hanya membahayakan hidupnya. Jadi enggak mati, tidak ada tanda kematian. Di sini juga dalam ayat yang ke-12 itu bukan bangkit tapi sembuh. Bangkit dan sembuh lain. Bangkit dan sembuh lain. Banyak kali manusia pilih yang satu ini, yang sembuh ini, untuk menerima Yesus. Banyak kali pilih yang sembuh ini. Satu waktu Lazarus sakit. Lazarus itu sakit, hampir mati dan begitu berat penyakitnya. Kemudian 2 saudara perempuannya sangat berduka cita. Dia mengutus utusannya kepada Tuhan.
Kasih tahu kepada Yesus, orang yang engkau kasihi itu sakit. Tapi Tuhan malah tidak mau datang. Dia malah pergi ke tempat yang lain. Sesudah itu dia katakan, Lazarus saudara kita itu tidur. Dia katakan tidur. Tetapi mari kita pergi membangunkan dia. Murid-murid tidak mengerti perkataan Tuhan. Ya kalau tidur berarti dia sudah baik Tuhan. Kemudian Tuhan melihat keadaan itu langsung aja ngomong, tidur dalam arti mati. Memang orang yang dikasihi itu, saudaraku, orang yang dikasihi itu, mati itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi sesuatu yang memberikan perhentian. Nanti dalam Wahyu 14 kita akan menemukan itu. Orang mati dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang mengerikan, tapi suatu kebahagiaan, sebab mereka ada dalam perhentian seperti orang tidur. Saya 2 kali mengalami pengalaman semacam ini. Entah apa namanya, 2 kali saya mengalami, yang saya ingat betul 2 kali. 1 kali di jalan, 1 kali di meja makan. Saya habis sembahyang, sudah hilang. Sembahyang mau makan itu, selesai sembahyang tidak bisa bilang amin lagi, sudah terus hilang. Terus tidak rasa apa-apa. So, tinggal kemudian saya sadar, istri saya bilang saya tadi sudah nggak ada. Jadi waktu itu saya rasa malah senang sekali. 1 kali di jalan saya naik sepeda motor. Rasa sekali lagi. Lihat begitu saya berhenti, terus gelap. Tapi saya sudah berhenti di pinggir jalan. Salahnya saya tidak turun dari motor sehingga saya jatuh bersama motor. Beberapa saat saya sadar, pengalaman itu rasanya kok apa yang tadinya saya rasa waktu itu sama sekali nggak ada saya rasa lagi. Itu pernah 2 kali saya rasakan itu. Semoga yang ketiga kali Tuhan angkat hidup-hiduplah, jangan lihat itu lagi, dirubah dalam sekejap mata. Dirubah dalam sekejap mata hari kedatangan Tuhan. Tapi segala sesuatu indah. Kalau bicara soal ini, segala sesuatu itu jadi indah. Tuhan katakan, murid-murid kok tidak ngerti. Diberikan pantun semacam itu, murid tidak mengerti. Lalu Tuhan katakan, Lazarus sudah mati, mari kita pergi lihat dia. Waktu sampai di tempat Lazarus, nah sekarang saudara-saudaranya yang tidak terima, menyesal. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku nggak mati. Jadi mereka tidak suka yang namanya mati, tidak suka. Mereka memikirkan, mereka merindukan sembuh. Artinya kalau Tuhan datang, saudaraku tidak mati, tetapi dia dari sakit menjadi sembuh. Itu yang dirindukan oleh Marta Maryam, merindukan kesembuhan. Padahal Tuhan datang tidak membawa kesembuhan itu untuk keluarga, untuk kehidupan yang dia sangat kasihi ini. Lebih dari kesembuhan. Apa yang lebih dari kesembuhan? Apa yang lebih dari kesembuhan? Kebangkitan. Ini yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan datang bukan membawa kesembuhan untuk Lazarus, sekalipun itu yang dirindukan oleh saudara-saudaranya. Iya Tuhan, dia akan bangkit, tapi nanti. Tuhan katakan enggak, nanti. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat keajaiban Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 12. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan datang kepada Lazarus, kepada Marta dan Maryam, bukan datang dengan kuasa kesembuhan. Kalau kuasa kesembuhan, saudara lihat di sini, antikris pun bisa bikin itu. Kalau hanya kesembuhan, antikris bisa bikin itu. Banyak kali kita mikirkan dokter-dokter yang menyembuhkan, tapi ada satu ahli, dokter ahli spesialis anak.
Waktu itu setelah dia menolong anak saya, dia katakan, Bapak pendeta berdoa, saya dokter memberi obat, tapi Pak yang menyembuhkan bukan Bapak pendeta, bukan saya dokter, Tuhan yang menyembuhkan. Itu betul, apa yang dia katakan itu betul. Tetapi saudara-saudaraku, kalau hanya kesembuhan kita lihat di sini, antikris pun bisa sembuh. Ada kuasa kesembuhan. Bahkan dukun-dukun juga sekarang ada obat-obat alternatif. Tapi saya ingin anjurkan kepada sidang jemaat, sekalipun obat-obat mahal, jangan ambil alternatif ke dukun-dukun. Sebab dukun-dukun itu pakai ini, kuasa kesembuhan dari binatang buas ini. Kalau dari toga, tanaman obat keluarga, itu toga namanya. Sekarang semua dipotong-potong. Semua dipotong-potong. Nama-nama itu dipotong. Saya baca toga, apa itu toga? Saya pikir baju pendeta kalau khotbah. Kok pengganti obat kok toga? Apa semua harus ke pendeta minta didoakan? Pikir saya begitu waktu saya baca. Oh, toga ini tanaman, itu T. O obat, ga itu keluarga. Tanaman obat keluarga. Oh, itu toga. Itu boleh, alternatif itu boleh. Makanan lebih bagus lagi. Tapi jangan ke dukun. Sebab ini kesembuhan. Itu nanti akan dipakai oleh setan untuk menyembuhkan antikris, sehingga manusia tertarik, lalu untuk sembuh saja harus menyembah kepada binatang ini. Dan ini penyesatan. Ini penyesatan. Di daerah kami ada istilah-istilah, itu setan bro, tapi itu kan setan baik. Betul, itu setan, dia akui. Sebab dia dapat dari lubang batu, dari pohon besar. Itu kuasa untuk menyembuhkan ini. Ini setan bro, tapi setan baik. Nggak ada setan baik. Kalau sudah namanya setan, tidak ada yang baik. Nah itulah, kalau ada istilah setan baik, itu sudah aktivitas dari setan untuk menyesatkan manusia. Kita ikut-ikut dia, kita katakan dia baik, nanti baiknya dia masuk dalam api neraka. Baru kita akan katakan, wah kamu bilang kamu baik. Dia akan bilang, saya kan setan. Siapa bilang setan baik? Cuma orang bodoh yang bilang setan baik. Hanya orang yang tertipu yang bisa bilang setan itu baik. Dia tidak ada yang baik. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan di sini bagaimana kuasa kegelapan sekarang sedang menipu manusia dalam segala hal. Sampai dengan kertas-kertas ditumpuk. Mari, kertas-kertas ditumpuk. Lalu dibikin apa gitu supaya jadi uang. Mana bisa, itu suatu tipuan. Herannya bukan orang bodoh-bodoh yang tertipu, itu orang pandai-pandai. Orang yang punya uang bisa tertipu dengan memperlipat gandakan uang dengan kuasa setan. Jadi saudara-saudaraku, lihat, Tuhan memberikan kita bukan hanya kesembuhan. Kalau kesembuhan Tuhan, kalau kamu taat, bukan hanya kesembuhan, Tuhan katakan kesehatan. Artinya jangan sampai sakit. Itu Tuhan lebih jauh menyembuhkan kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, Tuhan sudah lebih jauh. Tuhan tidak menjanjikan hanya sekedar kesembuhan, tapi kesehatan. Bukan hanya kesehatan, Tuhan menjanjikan kalaupun mati kita dibangkitkan. Saudara percaya? Nah, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita mundur dari Tuhan hanya karena soal kesembuhan. Padahal di atas kesembuhan Tuhan masih mampu memberikan kepada kita adalah kesehatan. Di atas kesehatan Tuhan mampu memberikan kita yang lebih besar adalah kebangkitan. Itu tanda dari anak Tuhan. Tanda dari anak Tuhan adalah kematian bersama Yesus, bangkit bersama Yesus untuk masuk dalam kemuliaan. Tapi setan di sini dia ada kematian palsu
Tidak mati betul, hanya hampir mati. Tidak mati betul, hanya hampir mati. Tidak bangkit, hanya sembuh. Tidak bangkit. Sehingga setan ini, binatang ini tidak pernah diceritakan dia mempunyai kemuliaan. Dalam cerita selanjutnya, pasal selanjutnya, kita akan lihat binatang ini dimasukkan di dalam api neraka, penghukuman yang kekal. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh dalam hal ini, saudara. Ibadah kita di hari-hari ini, bagaimana kita hidup, jangan sampai tertipu. Sebab menjelang hari Tuhan, salah satu tanda, mari kita baca di dalam surat Tesalonika yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Iya, jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, tadi saya sudah ceritakan banyak cara-cara penyesatan. Sekarang nasihat Tuhan, jangan memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga. Baik dalam penampilannya kita jaga. Dia tampil sebagai domba, tetapi lihat mata kita. Kalau tidak cukup mata kita, telinga kita digunakan. Mata dan telinga kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi kalau mata kita melihat, oh ini seperti domba, tapi untuk ngetes benarnya ini domba, telinga masih harus berguna. Mendengar suaranya suara siapa? Kalau kita anak-anak Tuhan sekarang ini, saudara-saudaraku, kalau kita anak-anak Tuhan sekarang ini terlatih mengenal Tuhan, dengan mata kita memandang Dia, dalam pemberitaan firman Allah selalu ditampilkan tentang wajahnya Tuhan itu. Kita kenal Dia, oleh sebab Dia bukan seorang yang asing dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membaca firman, setiap kali kita mendengar firman, kita melihat wujud nyatanya. Ini kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Allah, Tuhan itu ditampilkan dalam firman-Nya. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah, kita melihat wujudnya Allah secara nyata. Tidak cukup itu, telinga ini mendengar suara Allah dari firman-Nya. Kalau kita tahu suara Sang Gembala, kita akan menjadi domba yang terpelihara, yang tidak akan diterkam oleh binatang buas ini. Saudara-saudaraku, seekor domba mengenal suara gembalanya. Suara gembala itu di mana? Ini firman Allah. Apa yang dikomandokan, apa yang disampaikan, apa yang dianjurkan oleh gembala lewat firman Allah, kita tahu, oh ini suara gembala. Nanti suatu waktu ada suara yang lain, kita mendengar, telinga kita yang sudah mendengar suara gembala, oh ini bukan suara, ini bukan suara gembala, ini suara naga. Kita langsung bisa ambil keputusan, ini palsu, ini bukan begitu suara gembala. Di dalam sidang jemaat sesuatu hal yang perlu saudara atau kita semua perhatikan, bahwa banyak kali suara gembala tidak dipakai, kita pakai suara yang lain, terutama dalam teguran, dalam nasihat. Ini membuat saudara itu jadi bingung. Ada satu saudara, dia minta advice, bukan di jemaat ini. Dulu saya belum di sini, saya masih di jemaat yang lain, belum sampai di sini. Tuh ibu ini minta nasihat, dikasih nasihat. Dia pergi, tidak jalankan nasihat dari gembala, nasihat firman Allah dia tidak ikuti. Dia dengar nasihatnya, itu yang dia ikut. Habis nasihatnya, lalu datang lagi, minta nasihat lagi. Kenapa?
Saya jadi bingung, terlalu banyak nasihat. Loh, banyak nasihat bagaimana? Begini om, si itu nasihati begini, si ini. Saya bilang kan ada nasihat dari gembala, kamu ikut nasihat-nasihat yang lain. Buktinya kamu jadi bingung, sebab tidak tunduk pada nasihat. Dia sesat. Dalam Wahyu 13 kita mendengar suara dari naga, suara dari binatang buas itu untuk menyesatkan seluruh bumi, sampai nanti pada akhirnya dia akan menemukan antikris dan dia akan menyembah dia. Ini jaga, jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Baca terus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Iya, akan terjadi murtad. Murtad. Dan ini akan dinyatakan. Ini akan dinyatakan. Dalam Lukas 12 Tuhan katakan, aku datang bukan untuk mempersekutukan, tapi untuk memisahkan. Aku datang untuk melemparkan api. Untuk apa? Untuk memisahkan. Untuk memisahkan manusia yang taat dan dengar-dengaran dan manusia yang tidak taat, manusia rohani dan manusia yang durhaka. Ini nanti akan dipisahkan. Tidak peduli itu anak dan papa, atau mertua dan anak menantu. Dalam Lukas 12 itu disebutkan. Tidak sebutkan itu, tidak peduli ikatan keluarga itu apa tidak. Yang akan dilihat nanti yang rohani dan yang tidak rohani itu akan pasti dipisahkan. Untuk menyatakan manusia durhaka. Dari dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak mengalami suatu pembaharuan kelahiran baru tidak bisa tahan di dalam gereja. Dia akan keluar, dan inilah orang-orang yang nanti akan menjadi si jajal itu. Sekarang ini dalam Alkitab katakan sudah banyak jajal itu. Itu kita jaga. Sebelum hari Tuhan harus dinyatakan manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Iya, ini yang nanti akan, ini antikris. Ini antikris. Gereja Tuhan akan menjadi tempatnya penyembahan bukan kepada Allah, tapi kepada berhala. Suatu penyembahan yang dipaksakan. Sebab itu mari kita belajar menyembah Allah sebagai penyembah yang benar di dalam roh dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, sebab Tuhan akan menolong kita dalam segala sesuatu ini. Ayat lanjut 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Terus kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, suku durhaka itu akan datang, tapi sekarang dia masih ada yang menahannya. Masih ada yang menahan, sehingga dia belum menyatakan dirinya. Masih ada yang menahan. Tapi kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, maka si jajal ini akan
menampakkan dan menampilkan diri. Siapa yang menahan? Siapa yang menahan tampilnya antikris itu sekarang? Siapa yang menahan? Dengarkan baik-baik jawabannya. Yang menahan adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup rohaninya sungguh-sungguh. Seperti tadi saya kasih contoh tentang Lut. Selama Lut masih ada di Sodom dan Gomora, saudara-saudaraku, penghukuman itu belum datang. Demikian juga akhir zaman ini. Selama gereja atau mempelai perempuan Kristus masih ada di bumi ini, belum disingkirkan. Di sini gunakan istilah disingkirkan. Sebelum penyingkiran ke padang belantara, antikris itu masih belum akan menguasai sepenuhnya. Tapi kalau yang benar, kalau yang suci, bahkan yang dipermuliakan itu sudah disingkirkan, itulah gereja Tuhan yang hidup sungguh-sungguh. Jadi nanti tidak ada lagi orang benar, tidak ada lagi orang suci. Baru saat itu, saudara-saudaraku, gereja Tuhan menjadi gereja yang dikuasai oleh antikris yang akan tampil sebagai Allah di dalam bait Allah untuk disembah. Jadi jangan sampai sejauh itu, saya. Kita kembali dalam Wahyu 13. Jangan kita sampai sejauh itu menjadi aniaya itu. Jangan sejauh itu. Biar kita peliharakan hidup rohani kita kepada Tuhan. Jangan sejauh itu. Tuhan memberikan kita suatu pertolongan yang ajaib. Jangan sampai dikuasai oleh antikris itu. Kita baca ayat yang ke-13. Wahyu 13 ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi, di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Terus, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, terima kasih. Ini pemaksaan. Ini ibadah pemaksaan. Dan sama sekali nggak enak, saudaraku. Sama sekali tidak enak. Kalau saudara mau merasakan ibadah yang sesungguh-sungguhnya, singkirkan rasa terpaksa itu. Singkirkan rasa terpaksa. Kalau mau berkorban karena terpaksa, jangan berkorban. Saudara tidak merasakan apa-apa. Jangan terpaksa. Tapi kita mohon kemurahan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang benar. Ini saya mau bicara perlahan untuk saudara kita miliki. Segala sesuatu yang benar harus dikerjakan dengan kasih. Segala sesuatu yang benar harus dikerjakan dengan kasih. Itu menghidupkan. Itulah yang menghidupkan. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa itu tidak menghidupkan. Kalau kita merasa didorong, digerakkan oleh Tuhan, iman kita digerakkan oleh kasih itu, lakukan itu, kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Sebab segala sesuatu yang terpaksa nantinya di sini, saudaraku, siapa yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi nanti sampai pada penyembahan terpaksa. Masih banyak diganggu oleh daging ini.
belum sampai pada penyembahan yang betul. Mereka ini masih akan ketinggalan. Mereka ini akan ketinggalan. Mereka itu akan dibunuh zaman itu. Sebab mereka tidak mau menyembah binatang itu, tidak mau menyembah patungnya. Mereka disiksa tetap tidak menyembah Allah, akhirnya dibunuh. Tetapi saudara-saudaraku, maut tidak menguasai orang-orang ini. Ini biasanya, ini kebanyakan dari mereka ini adalah orang Kristen, bahkan boleh dikatakan semuanya. Tapi mereka, maut tidak menguasai mereka, sebab mereka akan dibangkitkan di saat Yesus datang kembali. Di saat Yesus datang kembali, orang-orang ini dibangkitkan untuk duduk memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. Ayatnya itu di dalam Wahyu Fatsal yang ke-20. Wahyu Fatsal yang ke-20. Mari, ini dibaca. Wahyu Fatsal yang ke-20 ayat 4. Wahyu 20 ayat yang ke-4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya, ini jalannya. Jadi tidak ada ruginya bagaimanapun, tidak ada ruginya menerima firman Allah. Bagaimanapun tidak ada ruginya untuk memiliki kesaksian Yesus. Tetapi lebih untung jikalau firman dan kesaksian Yesus, kesaksian Roh Kudus dalam kehidupan kita digunakan untuk lebih menyembah Allah sampai daging tidak bersuara. Sebab apa yang dialami dalam masa aniaya antikris ini, orang-orang yang punya firman, orang-orang yang punya kesaksian Yesus, tetapi penyembahannya belum sampai daging tidak bersuara, mereka dipancung kepala. Ini proses kematian. Proses kematian sampai daging itu tidak bersuara. Sebenarnya ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu sekarang ini dalam penyembahan kita. Dalam penyembahan kita tingkatkan, jangan hanya permohonan. Sebab kalau permohonan, saudara-saudara, kadar dari daging itu masih tinggi. Kalau permohonan kita dikabulkan, kita ucapkan syukur, kadar daging itu pun masih ada. Kalau kita dengan berkat kita bagi-bagikan, kita juga, saudara-saudaraku, mendoakan yang lain-lain, doa syafaat, itu pun masih ada kadar dagingnya. Tapi kalau sampai pada doa penyembahan kita kepada Tuhan, sampai daging tidak bersuara, seperti Tuhan mulai dari baptisan air untuk melakukan kehendak Allah. Dia berdoa di Taman Getsemani supaya jangan kehendakku berlaku. Ini doa semakin meningkat. Ini doa semakin, supaya jangan kehendakku berlaku, tapi kehendakmu. Jadi tetap kehendak Allah sampai di atas kayu salib. Nah, ini doa yang paling tinggi. Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Daging tidak bersuara lagi. Dia memiliki kembali tubuh yang rohani. Tubuh itu yang akan diberikan kepada kita. Tubuh semacam itu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau dalam ibadah kita, suatu ibadah yang bukan untuk memperbesar kadar daging ini, tetapi semakin kadar daging ini menipis, sampai satu waktu kita memiliki tubuh yang rohani. Itu saudara-saudaraku kita akan alami sekarang ini sedang kita. Setiap kali kita mendengar firman Allah,
Setiap kali kita menyembah sungguh-sungguh, proses itu terjadi, saudara. Makin banyak kita mendengar firman Allah, makin banyak kita menyembah Allah, makin banyak kita melakukan perbuatan kasih dari Allah ini. Kadar daging ini semakin kita sadar atau tidak sadar, semakin banyak berkurang. Di suatu waktu kita mungkin merasa, wah, seandainya saya tidak berdoa, seandainya saya tidak bertobat, seandainya saya belum dengar firman Allah, saya tentu sudah melakukan yang salah. Ini kita bisa melihat ukuran daging itu semakin kurang. Akan sampai suatu waktu, saudaraku, kita akan mengalami bahwa waktu Yesus datang, bunyi sangkakala yang terakhir dirubah dalam sekejap. Tidak ada lagi yang lama dalam tubuh kita. Semua sudah jadi baru. Tapi kalau Tuhan belum datang, sangkakala terakhir belum ditiupkan, sudah kita dipanggil Tuhan pulang. Seseorang itu mati di dalam Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14 nanti kita menemukan orang itu, dia dikatakan berbahagialah. Itu oleh karena pengalaman perobekan daging lewat pedang antikris dia tidak alami lagi. Kematiannya itu menyingkirkan dia dari pedang antikris. Sebab untuk lolos, untuk bisa bertahan di masa aniaya antikris, itu sulit sekali, saudaraku. Itu sulit sekali. Sebab penghukuman itu luar biasa. Di zaman antikris itu penghukuman atas daging itu luar biasa. Dalam 3,5 tahun penghukuman atas daging itu luar biasa. Dimulai dengan bisul. Dimulai dengan bisul, saudara-saudaraku. Buat kita penyakit ini penyakit yang sangat ditakuti. Penyakit ini sangat ditakuti. Tapi di zaman itu baru permulaan sengsara. Itu baru permulaan. Sebab itu sudah kemari kita saling mendoakan dan berdoa sungguh-sungguh, supaya kita diubahkan oleh Tuhan, supaya kita mengalami suatu proses. Ini proses sama, proses penyembahan, ini proses keobahan. Supaya kalaupun kita sekarang dipanggil Tuhan, tapi dalam suasana keobahan, kita akan dibangkitkan. Tapi kalau tidak, kalau belum sampai dipanggil oleh Tuhan, antikris datang, memang akan masuk aniaya antikris ini. Untuk masuk proses mati, dipancung dengan pedang. Tapi itu memang berat sekali, saudara-saudaraku. Yang tadi saya katakan dalam Wahyu 16, itu penyakit bisul yang mengerikan. Itu baru hukuman pertama. Masih ada 6 tingkat lagi. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sampai saat itu untuk manusia bertobat tidak mungkin bertobat lagi. Di saat itu, saudara, sebab itu sekarang ini adalah waktu yang terbaik bagi kita mendengar firman, memiliki kesaksian Yesus. Untuk apa? Untuk bisa menyembah Allah. Memang mulai dari permohonan Tuhan, kasih aku kekuatan. Kalau kita sudah merasa kuat, kita sekarang lebih bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, kita mengingat saudara kita, kita mendoakan mereka yang dalam kelemahan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak hanya untuk kita. Sampai doa ini semakin meningkat, saatnya nanti segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kita akan bisa mengampuni yang salah. Di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan segala sesuatu, Tuhan masih berbicara, Tuhan ampuni saudara-saudara kami ini. Ampuni mereka. Ampuni seteru ini yang sudah membuat dia tersalib. Sebab mereka tidak tahu akibat apa yang mereka lakukan itu. Dia masih doakan. Stefanus juga berdoa demikian. Ampuni mereka ini. Sekarang saatnya kita bukan untuk saling menghakimi. Kalau kita masih saling menghakimi, saudaraku, tanda kesempatan antikris menguasai kita masih sangat besar sekali.
Kita mengasihi satu dengan yang lain. Perkataan mengasihi bukan hanya sekedar sayang-sayangan, bukan. Mengasihi itu akan lebih nyata kalau kesalahan orang itu kita ampuni. Bukan hanya sekedar memberi sesuatu, memberi pujian, memberi sayang-sayangan, bukan cuma sekedar itu. Tetapi sampai, saudara-saudaraku, kehidupan kita bisa memperdamaikan, berita pendamaian. Memang sesuatu yang paling menyakitkan kalau musuh kita menyakitkan kita sakit. Sakit itu, saudara-saudaraku. Kalau musuh menyakiti kita, kita rasa sakit. Tapi kalau orang yang kita sayang, orang yang kita kasihi menyakiti kita, itu jauh lebih sakit dari musuh menyakiti kita. Tapi di situ Tuhan sedang mau meningkatkan kasih kita. Di saat kita disakiti oleh orang yang kita sangat harapkan, apalagi sangat kita sayangi, dia menyakiti hati kita, tapi kita bisa mengampuni dia. Saudara-saudaraku, proses perobekan daging ini kita dapatkan semakin tinggi nilainya. Dan Tuhan tidak biarkan berlalu. Apalagi kalau yang menyakiti kita itu dia minta ampun. Dia minta ampun. Tuhan Yesus ajarkan kalau saudaramu minta ampun. Petrus katakan sampai berapa kali kita harus mengampuni? Sampai 7 kali? Padahal manusia punya kemampuan tidak sampai 7 kali. Manusia hanya mampu 1 kali. Kedua kali dia tempo hari kamu sudah bikin begini, masih mungkin bertahan, jangan bikin lagi. Untuk ketiga kali sudah tidak mampu lagi. Itu manusia. Tapi coba sekarang bagaimana kita saling, kita mulaikan dalam nikah kita. Suami istri, tujuan suami istri itu bukan untuk pisah. Suami istri untuk nyatu dengan anak-anak. Ini yang paling dekat. Dan kalau dia menyakiti kita, kalau anak-anak melawan kita, itu sakit. Orang tua itu sakit. Lebih sakit dari orang musuh kita melawan kita. Sebab kalau anak kita mau diapakan, itu anak. Kalau istri kita mau diapakan, itu istri. Itu suami mau diapakan. Tapi kalau kita bisa mengampuni, kita bisa saling menerima, saudara-saudaraku, kita masuk dalam proses perobekan daging yang berhasil lebih banyak, saudaraku, untuk sampai nanti kepada penyembahan yang bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni itu, penyembahan kita semakin tinggi. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, mari. Memang rasa sakitnya ini banyak, sakitnya kita disakiti. Banyak kali kita oleh pengalaman kita sendiri mengalami sandungan dan kejatuhan-kejatuhan tanpa kita sadari. Kita sudah menyakiti orang-orang, kita menyakiti sesama kita. Kalau saat ini ada kesempatan untuk mohon ampun, untuk saling memperdamaikan, saya percaya di tengah-tengah kita imam besar yang melayani sesuatu ibadah, suatu kebaktian, dia hadir untuk mempersembahkan persembahan korban pendamaian. Waktu Tuhan datang ke dunia ini, dia katakan, lembu dan domba tidak lagi perlu, sebab engkau sudah memberikan tubuh bagiku untuk melakukan kehendakmu ya Bapa. Apa kehendak Allah? Berdamai dengan Tuhan. Tuhan menantikan kita. Dia sebagai seorang bapa yang ditinggal lari oleh anaknya dengan membawa segala kekayaan bapaknya, sudah diboroskan dengan perbuatan-perbuatan jahat, tapi Bapa tetap menunggu. Bapa mau berdamai. Bapa mau mendamaikan kita. Dia mempersiapkan korban yang terbesar.
dari 3 korban tahbisan, korban pendamaian itu yang terbesar, yaitu seekor lembu, jauh lebih besar dengan anak domba. Seekor lembu muda itu jauh lebih besar dari seekor domba. Bagaimana kita sekarang menikmati pelayanan imam besar dengan korban yang terbesar? Ini adalah korban pendamaian. Tuhan mempersiapkan korban yang terbesar, itulah tubuhnya sendiri. Kalau kita mau abaikan ini, tidak ada korban lain lagi. Untuk pendamaian hanya ada 1 korban, tidak ada korban lain lagi. Sebab itu dalam kesempatan pagi hari ini, berita ini disampaikan untuk kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Saya percaya Roh El Kudus sedang bekerja dalam kita sekalian. Sebab Tuhan ada di sini, kita mendengar firman-Nya. Kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kita sekalian. Sebab itu, seperti Tuhan di Taman Getsemani, menjelang penyalipan, Taman Getsemani menjelang penyalipan, hanya tinggal beberapa jam Yesus akan disalibkan. Tapi di Taman Getsemani, Yesus masih memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu berdamai dengan Dia, berdamai dengan Tuhan. Kesempatan ini kita gunakan. Tundukkanlah kepala. Berdamai dengan Tuhan. Kesempatan ini kesempatan yang indah sekali. Sebab perdamaian dengan Tuhan menghalangi iblis untuk menggoda dan menyesatkan kita. Tundukkanlah kepala. Lebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mau berdamai, itu berarti ibadahmu tidak dilayani oleh Yesus sebagai imam besar. Ibadahmu dilayani oleh daging ini, oleh nabi palsu, oleh binatang buas. Tundukkan kepala, berdamai. Kalau saudara mau minta ampun, mungkin terlalu berat untuk saudara menerima kenyataan, pengakuan saudaramu, pengakuan anakmu, pengakuan istrimu, pengakuan suamimu. Tapi kalau sampai mengaku, itu korban terbesar, lebih besar dari pelayanan selama ini. Kalau engkau seorang suami dilayani oleh istri, ini pengakuan suatu pelayanan lebih besar dari pelayanan selama ini. Menyiapkan makanan, menemani apa. Kalau saudara sebagai istri menerima pengakuan suamimu, itu pelayanan terbesar selama ini. Lebih besar dari berapapun banyaknya uang yang ia pernah kasih. Lebih besar dari berapapun perhatiannya ia pernah kasih. Itu pengakuan. Dan memang sangat berat untuk diucapkan. Sebanyak kali kita ditakuti dengan akibatnya nanti apa, akibatnya nanti apa. Tetapi dengarkan saudaraku, dari pendamaian akibatnya adalah hidup. Itu akibatnya. Haleluya. Berdamai dengan Tuhan. Kalau perdamaianmu dengan Tuhan, Tuhan menolong saudara untuk berdamai dengan sesamamu. Haleluya. Sebab antikris sudah sangat dekat. Nabi palsu sedang merajalela dalam gereja Tuhan untuk mempertahankan daging. Daging inilah yang tidak mau berdamai. Haleluya. Saya beri waktu beberapa saat dengan Tuhan lebih dahulu. Haleluya. Berdamai dengan Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya.
Dengan Tuhan, dengan berbisik di hati pun Tuhan sudah dengar. Tapi asal sungguh-sungguh. Berbisik di hatimu pun Tuhan sudah dengar. Tuhan mengampuni saudara. Itu buah pendamaian, suatu pengampunan. Dan tidak usah takut kalau nanti harus berdamai dengan sesama. Buah itu juga akan kita terima. Haleluya. Berdamailah dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa yang saudara oleh Tuhan diingatkan sesuatu kesalahan, berdamailah dengan Tuhan. Mungkin saat itu saudara dalam kelemahan, dalam kekeliruan, berdamailah dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara merasa sudah sejahtera, ucapkan syukurmu kepada Tuhan dan bangkitlah berdiri di tempat saudara berada. Kalau saudara merasa sudah sejahtera dalam berdamai dengan Tuhan, berdiri di tempat saudara berada. Jika saudara merasa ingin bersyukur kepada Allah, angkat tanganmu dua ke atas. Ucapkan syukur buat pendamaian ini. Kalau saudara merasa perlu untuk berdamai dengan seseorang, berdamailah. Kalau dia ada di tempat ini, berdamailah dengan dia. Kalau dia berada di tempat lain, mohon kekuatan supaya sesudah ini saudara bisa berdamai dengan orang itu dimanapun dia ada. Entah saudara mengunjungi, entah lewat surat, lewat telepon, lewat apa saja. Haleluya. Angkat tangan, berdamailah. Kalau saudara merasa perlu untuk berdamai dengan seseorang, anak terhadap orang tuanya, carilah orang tuamu, berdamailah. Berdamai dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Berdamai. Cari di mana saudara itu berada. Haleluya. Haleluya. Saudara Pinaria, saya mohon tampil ke depan. Saudara Pinaria. Haleluya. Berdamai dengan siapa saja. Haleluya. Sama-sama kamu. Menutup sudah. Nanti. Haleluya. 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 Saya memberi kesempatan ini sangat berguna. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Anak-anak terhadap orang tua, suami atau istri, sesama saudaramu, mengaku kepada Tuhan, nomor satu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mau mengadakan pendamaian. Dia imam besar, dia ada di tengah-tengah kita. Mari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Supaya segala masalah dapat diselesaikan, dan dengan demikian penyembahan kita masih bisa meningkat. Kalau dosa kita didamaikan, dihapuskan oleh korban Kristus, kita mendapat kesempatan untuk bisa menyembah Allah
Haleluya, haleluya. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua sudah terselesaikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Dalam waktu yang akan datang ini, beberapa saat saya masih memberi kesempatan untuk saudara bisa nanti kembali dengan damai di hati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekarang Bapa, ke hadapan hadirat-Mu kami datang. Engkau yang memeriksa sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau yang menolong kami dalam segala sesuatu. Berikanlah kami firman-Mu, berikanlah kami roh-Mu, berikanlah kami kasih-Mu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan roh dan dalam kebenaran, untuk hidup mengasihi Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nanti akan kembali ke tempat kami masing-masing, tetapi kiranya Engkau tetap menyertai kami, memberikan kami keleluasaan untuk baik dalam tubuh kami, giat dalam pekerjaan pelayanan dalam ibadah, meningkat kepada penyembahan kami kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami doakan mereka yang sudah mengaku dosanya di hadapan hadirat-Mu. Engkau sudah mendengar pengakuan-pengakuan, bahkan mengaku seorang dengan yang lain, suami dan istri, anak dan orang tua. Engkau sudah mendamaikan kami semua pada siang hari ini. Hidupkanlah kami Tuhan, haleluya, untuk jangan maut menjamah kami, untuk jangan dosa menjamah kami, tapi kami hidup dalam suatu hidup yang baru, untuk menjadi alat-Mu yang berguna. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.